Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang cara memulai gaya hidup slow fashion agar lebih hemat. Barang fashion menjadi hal penting bagi sebagian orang, terutama bagi mereka yang beraktivitas dengan melibatkan banyak orang. Penampilan menjadi hal utama yang harus diperhatikan. Tampil maksimal dengan baju yang menarik menjadi perhatian khusus untuk memulai aktivitas. Mindset seperti ini mendorong seseorang untuk selalu tampil berbeda. Hasilnya selalu ada pemenuhan terhadap hal-hal yang tidak termasuk ke dalam kebutuhan. Di saat seperti ini, kita akan merasa bahwa tampil berbeda adalah kebutuhan yang harus dipenuhi. Seringkali, kita menjadi kalap ketika mendapatkan penawaran barang yang menarik. Dorongan sosial seperti ini, apabila dibiarkan akan berdampak buruk terhadap keberlangsungan hidup kita. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kita bisa menerapkan gaya hidup slow fashion. Slow fashion adalah gaya hidup di mana dalam penerapannya membuat siapapun pelakunya berhemat dan tidak mudah terpengaruh dengan perubahan. Berikut cara yang bisa dilakukan dalam menerapkan gaya hidup slow fashion. Yang pertama, memanfaatkan fashion yang sudah dimiliki. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi tingkat daya beli yang tinggi adalah dengan cara memanfaatkan barang-barang yang sudah ada. Cara ini terbilang cukup efektif untuk menghadapi siklus perubahan budaya yang sangat cepat. Kebiasaan ini mampu membuat kita lebih berpikir realistis terhadap efek buruk dari budaya konsumtif. Tampil berbeda dengan barang yang sudah ada menjadi salah satu alternatif yang bisa kita coba. Kita bisa mix and match satu barang dengan barang yang lain dengan tujuan untuk menciptakan pakaian yang baru. Dengan begitu, kita bisa tampil berbeda tanpa harus mengenakan busana yang baru. Dalam menerapkan cara ini, penting juga diingatkan bahwa apa yang sudah kita miliki adalah apa yang sudah kita pilih. Artinya pemilihan tersebut didasarkan atas ketertarikan kita terhadap barang tersebut. Kita harus bisa menanamkan prinsip mencintai apa yang sudah kita miliki tanpa harus menjadi orang lain. Tujuannya agar kita bisa menghargai apa yang kita miliki tanpa harus merasa kekurangan. Cara lain yang bisa kita lakukan agar bisa menerapkan gaya hidup slow fashion adalah menukar baju atau barang pakaian yang lain. Kalau kamu punya kebiasaan menumpuk baju yang sudah tidak dipakai lagi dan membiarkannya rusak dimakan rayap, sepertinya kamu harus berpikir ulang untuk menukarkannya dengan baju yang lain. Cara ini mungkin terdengar sedikit tidak masuk akal, sebab untuk mendapatkan baju baru, harusnya kita membeli dengan uang. Tapi terkadang kita juga harus menyadari bahwa barang-barang kita juga diminati oleh orang lain. Ini sangat menguntungkan untuk yang sudah tidak lagi menggunakan barang tersebut. Menukarkan baju yang kita punya dengan barang lain yang diperlukan tentu membuat pengeluaran kita bisa membengkak. Selain itu, kita bisa mencoba menukarkan baju dengan baju orang lain yang sama-sama sudah tidak digunakan lagi. Dalam praktek ini, kemungkinan ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan apabila barang yang kita inginkan lebih mahal dari barang yang kita tukar. Meskipun mengeluarkan biaya tambahan, tapi kita juga jadi lebih hemat. Ketiga, membeli barang berkualitas. Penawaran fashion item murah terkadang membuat kita gampang tergiur. Tanpa berpikir panjang, kita langsung membelinya tanpa memikirkan keperluan yang lain. Iming-iming barang murah yang menjadi momok buat kita yang suka berbelanja, padahal barang-barang dengan kualitas rendah sangat rentan mengalami kerusakan. Faktor inilah yang membuat kita harus terus-menerus membeli barang baru yang masih bagus. Memang membeli barang murah bisa menjadi solusi bagi kita yang sudah punya uang pas-pasan. Tetapi membeli barang berkualitas juga perlu kita pikirkan dari segi kegunaannya. Seperti yang kita tahu bahwa barang berkualitas memberikan kita kenyamanan ketika memakainya, baik dari segi kualitas barang yang bisa bertahan lama, fungsi yang beragam, juga nilai yang terdapat di dalamnya. Memiliki barang berkualitas dengan jumlah sedikit lebih berarti daripada memiliki banyak barang dengan kualitas rendah. Barang berkualitas bisa digunakan dalam jangka waktu yang relatif lama, sehingga kita tidak perlu belanja sesering mungkin. Berbeda dengan barang berkualitas rendah, meskipun tersedia dalam jumlah banyak, tapi tidak bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Faktornya pun beragam, mulai dari barang yang gampang rusak, hingga rasa tidak puas yang membuat kita tidak ingin mendapatkannya lagi dengan kualitas yang lebih bagus. Keempat, meminjam barang di saat-saat tertentu. Pada momen-momen tertentu, terkadang kita membutuhkan fashion item khusus. Mau tidak mau, kita harus menyiapkan baju, celana, dan tas sesuai dengan acara. Ternyata tidak semua item yang kita butuhkan tersedia di lemari. Tidak ada salahnya kita mencoba untuk meminjam baju dengan orang-orang terdekat kita daripada harus membeli yang baru. Terlebih barang-barang tersebut kemungkinan tidak akan digunakan lagi. Selain meminjam, kita juga harus memberi pinjaman ke orang lain. Ini adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan uang dari barang-barang yang kita miliki. Yang kelima, menjual barang yang tidak terpakai.
Cara terakhir yang bisa kita lakukan untuk menerapkan gaya hidup slow fashion adalah dengan menjual barang-barang yang kita miliki. Menjual barang-barang yang masih layak digunakan akan menghasilkan uang yang cukup untuk digunakan membeli barang lain yang diinginkan. Kita bisa memanfaatkan thrift store yang lagi tren untuk menjual barang-barang yang sudah tidak terpakai. Dalam melakukan praktek ini, usahakan barang yang dijual adalah barang-barang yang benar-benar sudah tidak terpakai, tapi masih layak digunakan. Ini dilakukan agar tidak menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Budaya konsumtif bisa kita hindari apabila kita mampu berpikir realistis terhadap apa saja yang kita inginkan. Cara-cara tadi bisa kita lakukan untuk menerapkan gaya hidup yang lebih hemat dan tidak merugikan diri kita sendiri. Mungkin tidak sepenuhnya berhasil mengubah, tapi mampu mengurangi dampak negatif dari apa yang akan dilakukan. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.